Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. Bapak Ibu, sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Ya, insya Allah ini mata kuliah terakhir ya, jadwal terakhir mata kuliah kita di hari ini. Nah, di pertemuan 13 ini akan ada presentasi dari kelompok 10, kelompok Pak Heru dan kawan-kawan, yaitu tentang landasan pendidikan ekologis. Dengan moderatornya Pak Heru ya, berarti selebihnya kelas saya serahkan kepada Pak Heru. Pada Pak Heru dipersilahkan. Saya coba share screen dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan masih semangat di suasana yang cerah. Kalau di Subang, alhamdulillah sedang cerah. Kelompok 10 akan mempersembahkan atau memaparkan terkait dengan landasan pendidikan ekologis. Izin saya sebagai moderator memimpin jalannya diskusi atau presentasi pada sore hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung lanjut saja. Bu, di next, Bu. Share screen-nya. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Bentar ya. Terus sebelumnya saya izin memperkenalkan diri teman-teman dari kelompok 10. Satu, saya sebagai moderator Herodi Pranata. Kemudian ada penyaji pertama, ada Ibu Tri Buningrum. Kemudian yang ketiganya ada Bu Juli dan yang keempatnya ada Bu Novi. Sambil menunggu share screen-nya atau teman-teman yang lain bisa menghandle. Nah, udah ada. Kita langsung saja ke latar belakang dari landasan ekologinya. Krisis lingkungan yang semakin mengemuka dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam berada pada titik yang tidak seimbang. Perubahan iklim, pencemaran, penurunan kualitas kesehatan lingkungan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati merupakan tanda bahwa paradigma manusia dalam memandang alam masih bercorak eksploitatif. Cara pandang yang menempatkan lingkungan semata-mata sebagai objek pemanfaatan telah melahirkan budaya hidup yang tidak berkelanjutan, serta melemahkan kesadaran ekologis masyarakat modern. Nah, untuk materi lebih lanjutnya terkait dengan apa sih konsep ekologi, kemudian apa implementasinya, gitu kan? Itu nanti tinggal disimak saja pemaparan dari pemateri yang kedua, yaitu Ibu. Silakan saya serahkan kepada pemateri yang kedua. Ya, pemateri yang pertama yaitu dengan Bu Juli. Nanti akan memaparkan terkait dengan konsep dan latar belakangnya. Terkait konsep ekologinya. Silakan Bu Dwi. Bu Dwi. Bu Juli. Bu Juli. Bu. Halo, lanjut. Bapak Ibu kelompok 10. Silakan dilanjutkan, Bu. Bu Juli. Mungkin yang lain selain Bu Juli? Eh, Bulan karena Desember. penyampaian materi keduanya itu Bu Juli, Bu. Bu Juli. Bu Ya Juli udah ada saya ada. aja nggak apa-apa Pak Heru. Oh ya udah, sama Bu Ningrum. Iya. Mangga Bu Ningrum. Oke, terima kasih Pak Heru. Selanjutnya konsep ekologi. Bentar dulu. Kata ekologi mula-mula diusulkan oleh biologiwan bangsa Jerman Ernest Haeckel dalam tahun 1869. Sebelumnya banyak biologiwan terkenal di abad ke-18 dan ke-19 telah memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ini. Sekalipun belum menggunakan kata ekologi, Anthony van Leeuwenhoek
lebih dikenal sebagai pelopor ahli mikroskop pada tahun 1700-an. Mempelopori pula pengkajian rantai makanan. Belum, Bu. Dan pengaturan populasi. Atherton 1968, Misward dan Nugraheni 2019. Lanjut. Landasan filosofis. Pendekatan filosofis memberikan dasar nilai bagi pendidikan lingkungan, terutama bagaimana manusia memandang alam dan makhluk hidup lainnya. Landasan pendidikan ekologi selanjutnya adalah dasar sosiologis. Pendidikan lingkungan secara sosiologis penting karena lingkungan bukan hanya ruang fisik, melainkan bagian integral dari kehidupan masyarakat, budaya, dan kesehatan politik. Lanjut, Bu Listi. Nah, selanjutnya ada landasan psikologis. Mana ya? Dari perspektif psikologis, pendidikan lingkungan melalui pengalaman nyata atau experiential learning dan pembiasaan sejak dini mempunyai dampak jangka panjang terhadap sikap dan karakter individu. Sebuah kajian literatur dalam pendidikan lingkungan menegaskan bahwa intervensi pendidikan memungkinkan pembentukan karakter peduli lingkungan, moral ekologis, serta empati terhadap alam. Fondasi penting bagi keberlanjutan. Dengan demikian, landasan psikologis membuktikan bahwa pendidikan tidak sekedar pengetahuan, tetapi transformasi pendidikan lingkungan secara sosiologis penting karena lingkungan bukan hanya ruang fisik, melainkan bagian integral dari kehidupan masyarakat, budaya, dan kesehatan publik. Lanjut, Bu Listi, maaf. Selanjutnya ada landasan ilmiah. Pendidikan lingkungan didukung oleh konsensus ilmiah dari berbagai disiplin ekologi, biologi, fisika, kimia, geografi, hingga sosiologi, sehingga siswa tidak hanya belajar nilai dan etika, tetapi juga konsep, fakta, dan data tentang kerusakan lingkungan, dinamika ekosistem, populasi, perubahan iklim, serta interaksi manusia dan lingkungan. Sebagai contoh dalam artikel PSIL Environment, ditemukan bahwa calon guru bidang sains menyadari pentingnya integrasi sains fisika dengan pendidikan lingkungan untuk memahami fenomena lingkungan secara multidimensional dan kritis. Ini memperkuat bahwa pendidikan lingkungan harus bersandar pada landasan ilmiah agar pemahaman dan tindakan lingkungan bersifat rasional berlandasan pengetahuan. Selanjutnya ada landasan Yudiris, belum Bu Listi ya. Secara hukum, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh konstitusi dan regulasi nasional. Misalnya, dalam artikel pelindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara dalam pembangunan berkelanjutan diuraikan bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia telah diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen. Dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH menjadi dasar hukum pelaksanaan perlindungan lingkungan serta kewajiban pendidikan lingkungan. Selanjutnya, Bu Listi. Ya, selanjutnya prinsip-prinsip pendidikan ekologi akan dijelaskan oleh Bu Juli. Mungkin Bu Juli udah ada apa belum Ya, ya, Bu? suara Udah saya ada udah ya, Bu? kedengaran, Bu Ningrum? Ya, Suara saya udah sudah. kedengaran? Ya, Sudah, Bu. Sudah. ya, makasih Bu Ningrum. Saya lanjutkan Ya. ke materi prinsip pendidikan ekologi. Yang pertama ada prinsip ekologi mengacu pada aturan atau hukum alam yang mengatur hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan di sekitar mereka. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi dengan komponen fisik seperti tanah, air, dan udara, serta dengan spesies lainnya dalam ekosistem yang saling ketergantungan. Salah satu prinsip utama ekologi adalah saling ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap spesies, termasuk manusia, bergantung pada spesies lain dan komponen abiotik seperti air, tanah, dan udara untuk bertahan hidup. Siklus energi dan daur ulang nutrisi ekosistem bergantung pada aliran energi dari matahari yang kemudian ditransfer melalui rantai makanan. Tumbuhan menyerap energi matahari melalui fotosintesis yang kemudian dimakan oleh hewan herbivora dan seterusnya hingga ke puncak rantai makanan. Lanjut Bu Listi. Bentar Bu nge-lag. Allahu Akbar. Sebentar ya, saya stop dulu. Oh, masih nggak bisa. Mau coba saya lanjutkan, Bu? Share screen-nya. Oh, bentar. Ada suara bunda ada nggak ya? Nggak tahu. Saya bukan manusia. Oh ya, sudah muncul belum? Nah. Ya, bentar. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Sudah Bu Listi. Yang kedua ada prinsip pendidikan ekologi keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati mencakup berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup dalam ekosistem tertentu. Dalam pendidikan hijau, siswa belajar bahwa keanekaragaman hayati memberikan stabilitas dan ketahanan terhadap perubahan lingkungan. Nah, keseimbangan ekosistem yang sehat adalah ekosistem yang seimbang. Dalam keseimbangan ini, populasi makhluk hidup dan lingkungan fisik saling mendukung satu sama lain tanpa eksploitasi berlebihan. Keberlanjutan dan konservasi. Prinsip keberlanjutan mengajarkan bahwa sumber daya alam harus dikelola sedemikian rupa sehingga bisa digunakan oleh generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi akan mendatang. Selanjutnya, ini Bu Listi apa Bu Novi? Ada temuan penerapan pendidikan ekologis di tengah tantangan krisis iklim dan degradasi lingkungan yang semakin nyata. Pendidikan ekologis telah bergeser dari sekadar mata pelajaran tambahan menjadi sebuah kebutuhan mendesak dan landasan filosofis bagi sistem pendidikan modern. Selanjutnya, Bu. Maaf Bu, sering nge-lag. Ada yang bisa bantu? Bu Novi nggak?
Pas saya coba lagi. Mungkin bisa kirim ke aku. Pas saya coba lagi. Di mana? Saya juga boleh, Bu Listi. Pak Fir juga. Oh, Belisti nyoba. Oh, udah. Tadi sampai temuan. Enggak, Bu. Benar kan ini? Integrasi ke dalam kurikulum tadi kan temuan. Iya, Ini kan? tadi temuan. Sekarang integrasi ke dalam kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Integrasi pendidikan ekologis ke dalam kurikulum sekolah berarti memasukkan tujuan, kompetensi, materi, dan kegiatan yang menumbuhkan pemahaman hubungan manusia, lingkungan ke semua mata pelajaran dan level pembelajaran, bukan sekadar menambah muatan ekstrakurikuler aja. Yang kemudian model pembelajaran kontekstual dan partisipatif. Model pembelajaran yang efektif dalam pendidikan ekologis menekankan kontekstualitas atau mengaitkan materi dengan kondisi lingkungan sekitar peserta didik dan partisipasi aktif siswa sebagai pelaku, bukan hanya penerima. Lanjutnya, Bu Listi. Ya Allah, nggak bisa. Ya Tuhanku, ya Allah ya Rabbi. Mau saya Maaf handle, nih, bukan gantiin bermaksud coba tidak saya membantu. Ke Pak Coba Fir saya ya, aja, Bu. ke Pak Slide Fir. nggak bisa. Coba Boleh saya, share ke Bu. Pak Bu Fir ya? Novi, Pak Iya, Siapa? Fir, Pak Fir bisa. Suara saya kedengaran nggak, Bu? Aman, ya aman. kedengaran Bu Novi. Nah, nih sebentar ya. Itu laptopnya Bu Listi udah lelah kayaknya. Bu Novi, anu Ya, nggak apa namanya kelompok 10 pernah beli juga. baru kayaknya. Iya, Ya. Bu Novi Benar, kelompok Bu. 10 juga, Bu. Kalau kelompok 10 mending ke yang lain aja, soalnya nanti ribet kalau misalnya baca terus Bu Novi apa next gitu kayak aku tadi. Ya udah. Coba aja dulu, Bu. Iya, coba aja wes. Ada nggak, Bu? Udah masuk belum? Nggak ada. Belum, Masih proses. belum. Udah? Masuk? Sudah. Udah. Ya. Jadi udah halaman berapa ya? Tadi kelihatan. Udah hampir Ya. akhir tadi, Bu. Udah di sebelumnya, Terakhir itu. sebelum studi kasus. Ya, itu. Ya, ini ya. Udah Ya, tadi ini Oh, terakhir ini itu. udah. Berarti ini Bawahnya, terakhir. berikutnya. yang ini berarti. Nah, ini program Adiwiyata. Ya. Program Adiwiyata dan kebijakan sekolah berbudaya lingkungan. Program Adiwiyata merupakan inisiatif kebijakan di Indonesia yang dirancang untuk menjadikan sekolah sebagai komunitas peduli dan berbudaya lingkungan. Program ini bertujuan mendorong warga sekolah, mulai dari siswa, guru, hingga tenaga pendidikan untuk aktif dalam pengelolaan lingkungan melalui edukasi, pengolahan sampah, penghijauan, konservasi sumber daya, serta penerapan nilai-nilai keberlanjutan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Menurut Mustafa, tahun 2023. Selanjutnya studi kasus akan dibahas oleh Ibu Novi. Silakan Bu Novi. Masuk nggak suaranya? Masuk. Suaranya masuk. Oke. Terima kasih, Ibu Juli. Selanjutnya saya akan menerangkan studi kasus yang kami temukan. Yang pertama yaitu ada studi kasus di SMP 12 Surabaya. Di SMP ini menghadapi masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Mohon maaf, ini tidak ada di PPT ya, Bu, studi kasusnya. Jadi saya jabarkan saja di sini. Studi kasus yang pertama yaitu di SMP Negeri 12 Surabaya. Yaitu di SMP tersebut yaitu mengalami masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan terkait penumpukan limbah kantin yang tidak terkelola dengan baik.
Setiap hari kantin sekolah menghasilkan sampah organik seperti sisa makanan, sayur, dan kulit buah, serta sampah anorganik berupa plastik kemasan, gelas minuman sekali pakai, dan bungkus makanan instan. Sayangnya, sebagian besar pedagang kantin tidak memisahkan sampah dan langsung membuang semuanya ke tempat sampah umum tanpa pemilahan. Akibatnya, dalam waktu singkat terjadi penumpukan sampah yang mengeluarkan bau menyengat, menarik lalat, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa yang berada di sekitar kantin. Lebih jauh lagi, petugas kebersihan mengeluhkan volume sampah yang sulit dibawa ke TPS karena berat dan bercampur antara sisa makanan basah serta plastik. Situasi ini juga menyebabkan saluran air di belakang kantin beberapa kali tersumbat oleh minyak goreng bekas dan makanan sisa yang dibuang sembarangan oleh pedagang. Kondisi tersebut menimbulkan genangan yang kotor dan berpotensi menjadi sarang nyamuk, sehingga warga sekolah. Masalah limbah kantin ini akhirnya memengaruhi kenyamanan belajar karena beberapa kelas yang dekat kantin terganggu bau tidak sedap setiap harinya. Namun untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak sekolah menerapkan program kantin hijau bebas limbah sebagai langkah komprehensif. Pertama, sekolah mengadakan pertemuan dengan seluruh pedagang kantin untuk menyepakati aturan baru pengelolaan sampah. Lalu pihak sekolah menyediakan 3 jenis tempat sampah terpilah, yaitu anorganik, organik, dan sampah minyak bekas. Guru IPA bersama OSIS kemudian mengelola komposter sederhana di belakang sekolah untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang selanjutnya digunakan untuk kebun sekolah. Untuk limbah minyak goreng, pedagang diwajibkan menampungnya di jerigen yang kemudian dikumpulkan setiap 2 minggu dan dijual kepada pengepul minyak jelantah. Sehingga selain menjaga kebersihan, pedagang juga mendapatkan keuntungan tambahan. Siswa dilibatkan melalui kegiatan patroli kebersihan kantin setiap harinya, setiap jam istirahat, di mana mereka membantu mengawasi pemilahan sampah dan memberikan teguran ringan jika ada pelaku atau siswa yang tidak sesuai aturan. Pihak sekolah juga membatasi penggunaan plastik sekali pakai dengan mewajibkan pedagang memakai wadah berwadah kertas atau kotak makan ramah lingkungan. Dan setelah dijalankan selama 3 bulan, lingkungan kantin menjadi jauh lebih bersih, bau menyengat berkurang drastis, dan saluran air tidak lagi tersumbat. Evaluasi internal menunjukkan bahwa volume sampah anorganik menurun hingga 35%. Sementara sampah organik berhasil dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembuatan kompos. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengelolaan limbah kantin dapat diatasi dengan kolaborasi antara sekolah, pedagang, dan siswa. Itu studi kasus yang pertama. Biasanya kita mencantumkan berapa studi kasus, Bu Listi? Nggak ada suaranya, Bu. Di mute. Tidak Sip, Bu. terdengar. Sudah ya. Jadi apa studi kasusnya apa perlu ditambah apa cukup satu? Kita langsung Satu sesi ke boleh, tanya jawab. satu juga boleh. Satu boleh. Satu boleh. Nggak ada aturan kok, Bu. Oke. Satu kita bedah secara mendalam. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai ekologi lingkungan. Selanjutnya saya ambil alih juga ya Ibu karena berhubung Pak Heru sedang ada menjadi narasumber acara. Jadi insya Allah akan saya buka sesi tanya jawab. Yap, Mbak yap. Nofri, Nggak Mbak apa-apa. Nofri izin. Kalau misalnya memang masih ada studi kasus, boleh tuh. Contohnya, kalau Oh gitu. masih Boleh ada. ada Bu satu lagi sih. Ada sih satu lagi eh, ini eh, berbeda sedikit ya Bu ya. Ini mah akan saya jabarkan nih sekali lagi. Ini masih di daerah Jakarta, tepatnya di SMP Negeri 221 Jakarta yang terletak di kawasan padat penduduk Kecamatan Cakung, yaitu menghadapi masalah lingkungan serius berupa minimnya ruang terbuka hijau.
Sekolah ini berdiri di lahan seluas kurang lebih 5.500 meter persegi, namun lebih dari 85% lahannya berupa bangunan bertingkat, lapangan upacara beton, serta area parkir yang luas. Kondisi ini menyebabkan area hijau di sekolah menjadi sangat terbatas. Hanya terdapat satu taman kecil berukuran 20 meter persegi di dekat perpustakaan. Beberapa pot tanaman di koridor lantai dasar dan sedikit pepohonan tua di sudut lapangan. Akibatnya lingkungan sekolah terasa panas, gersang, dan tidak nyaman. Dampak minimnya RTH ini yaitu ruang terbuka hijau. RTH tersebut sangat dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Suhu lingkungan di area tengah sekolah itu dapat mencapai 34 sampai 35 derajat Celcius pada siang hari, terutama pada musim kemarau. Siswa sering mengeluhkan suasana gerah dan membuat konsentrasi belajar menjadi menurun. Di sejumlah ruang kelas yang menghadap ke barat, suhu di dalam ruang bisa meningkat hingga 33 derajat Celcius meskipun kipas angin telah dinyalakan. Selain itu, ketiadaan tanaman peneduh di lapangan upacara eh, menjadi menjadi panas hawanya seperti itu dan membuat kegiatan upacara yang biasanya rutin dilaksanakan setiap hari Senin sering terhambat karena beberapa siswa mengeluhkan pusing ringan akibat terpapar hawa panas terlalu lama. Guru BK mencatat beberapa siswa yang mengalami stres ringan dan cepat lelah. Salah satu faktornya adalah lingkungan sekolah yang minim ruang hijau dan kurang nyaman untuk beristirahat. Permasalahan tersebut bertambah ketika musim hujan tiba. Karena tidak banyak lahan yang bisa menyerap air, hampir seluruh permukaan sekolah bersifat kedap atau noresapan. Ketika hujan deras, air cepat menggenang di beberapa titik, terutama di area parkir motor dan dekat kantin. 2 kali dalam satu semester, genangan air mencapai 10 cm dan mengganggu aktivitas pergantian kelas. Beberapa siswa sempat terpeleset karena lantai menjadi sangat licin. Petugas kebersihan juga mengeluhkan bahwa tanpa keberadaan area hijau yang cukup, aliran air menjadi lambat dan banyak sampah plastik yang ikut terbawa ke drainase sehingga perlu pembersihan intensif setiap minggu. Lalu untuk merespon krisis lingkungan tersebut, sekolah meluncurkan program RTH Regenerasi Sekolah Hijau 221 Jakarta dengan harapan mengembangkan kembali ruang-ruang hijau yang hilang tersebut. Program ini melibatkan guru, OSIS, komite sekolah, hingga warga sekitar. Strategi pertama yang dilakukan adalah memetakan seluruh area yang memungkinkan dijadikan ruang hijau. Dari pemetaan tersebut, ditemukan beberapa titik potensial, yaitu selasar lantai dasar yang lebar, dinding sisi utara perpustakaan, atap gedung laboratorium, serta sebagian area parkir yang bisa direlokasi. Berdasarkan hasil tersebut, sekolah mulai membangun berbagai bentuk RTH yang dapat disesuaikan dengan kondisi lahan terbatas. Lahan konkret pertama adalah membuat vertical garden atau taman vertikal seluas 12 meter di dinding perpustakaan. Taman vertikal ini ditanami tanaman seperti sirih gading, lidah mertua, pakis, dan monstera yang mampu bertahan di tempat agak teduh. Guru IPA dan tim Adiwiyata memastikan perawatan dilakukan bergilir oleh setiap kelas. Selanjutnya, sekolah membangun taman atap atau rooftop garden di atas gedung laboratorium IPA. Area seluas 50 meter persegi tersebut disulap menjadi ruang hijau edukatif berisi tanaman bunga, sayuran hidroponik, dan pohon kecil dalam pot besar. Rooftop garden ini tidak hanya memperbaiki kualitas udara, tetapi juga digunakan sebagai ruang belajar praktek IPA, tempat diskusi kecil, dan area istirahat siswa. Kemudian perubahan terbesar terjadi sebagian area parkir motor direlokasi ke luar lingkungan sekolah melalui kerjasama dengan warga sekitar yang menyediakan lahan. Sebuah taman teduh seluas 90 meter persegi yang dilengkapi jalur batu, bangku kayu, dan pohon peneduh seperti ketapang kencana, flamboyan mini, dan pucuk merah. Area ini langsung menjadi favorit siswa untuk beristirahat karena lebih sejuk dan memiliki ruang cukup untuk duduk maupun membaca. Sementara itu, taman kecil di dekat perpustakaan diperluas menjadi taman edukasi dengan tanaman seperti
tanaman obat seperti jahe, kunyit, serai, dan kumis kucing untuk mendukung pembelajaran IPA dan program apotek hidup. Kemudian dalam 6 bulan ke depan, perubahan lingkungan sekolah mulai terlihat signifikan. Suhu rata-rata koridor turun 2-3 derajat Celcius, ruang kelas menjadi lebih nyaman dan siswa terlihat lebih sering memanfaatkan taman sebagai ruang belajar alternatif. Kegiatan upacara pun lebih kondusif karena adanya pohon peneduh baru di dekat lapangan. Genangan air saat hujan berkurang drastis karena beberapa area sudah memiliki tanah resapan. Dalam survei internal OSIS, 83% siswa mengatakan bahwa sekolah lebih terasa sejuk dan lebih manusiawi untuk beraktivitas. Komite sekolah juga memuji program tersebut karena berhasil memanfaatkan lahan sempit tanpa menghambat mobilitas sekolah. Melalui program RTH Regenerasi Sekolah Hijau ini, SMP Negeri 221 Jakarta membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak menciptakan ruang terbuka hijau. Dengan strategi perencanaan yang tepat, kolaborasi berbagai pihak, dan perawatan berkelanjutan, sekolah dapat menjadi lingkungan yang lebih sejuk, sehat, nyaman, serta mendukung proses belajar mengajar lebih optimal. Baiklah, itu kesimpulan dari studi kasus yang kedua. Jadi kesimpulannya di sini RTH itu sangat membuat banyak perubahan ya. Salah satunya yaitu menjadi ada tanah resapan yang bisa mengurangi banjir, seperti itu air menggenang, dan juga suhu udara bisa lebih sejuk lagi dari sebelumnya. Sekian studi kasus dari kami kelompok 10. Apa ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Barangkali ada yang punya pengalaman juga boleh di-share di sini Bapak Ibu mengenai ekologis. Boleh minjam 100? Bu Novi itu ada Pak Ya, Jumri sama Bu Pak Rani. Jumri, ya boleh. Bapak, silahkan. Baik, Bu, terima kasih. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Jelaskan secara komprehensif akar permasalahan yang menyebabkan krisis lingkungan berdasarkan wacana. Dan kaitkan akar permasalahan tersebut dengan dampak negatifnya terhadap budaya masyarakat modern. Boleh diulangi Bapak sebentar ya, soalnya di sini ada azan. Tidak Iya, dengeran. iya, Bu. Jelaskan secara komprehensif akar permasalahan yang menyebabkan krisis lingkungan berdasarkan wacana dan kaitkan akar permasalahan tersebut dengan dampak negatifnya terhadap budaya hidup masyarakat modern. Ya, itu saja, Bu. Ya, terima kasih Pak Jumri pertanyaannya. Kita tampung dulu ya Bapak. Iya, Bu. Terima kasih kembali. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Ada Bu Rani, Bu Novi. Bu Rani, silahkan. Kasih izin bertanya, eh, wacana mengkritik bahwa pendidikan lingkungan hidup yang selama ini dilakukan masih parsial, tidak terintegrasi, dan bergantung pada mata pelajaran tertentu. Adakah solusi ideal yang ditawarkan oleh wacana untuk mengatasi kritik tersebut? Jelaskan mengapa solusi ini meliputi tanggung jawab, metode, dan fokus dianggap lebih efektif dalam membentuk kesadaran ekologis peserta didik. Terima Ya, terima kasih Bu Rani. Satu lagi mungkin ya kita eh, persilahkan sambil kita mencari jawabannya. Atau ada yang sudah mau menjawab dari kelompok 10? Sebentar Bu Novi, Iya, izin
Boleh Maaf ya, ya. Ibu? Eh, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, tadi Ibu menambahkan satu kasus ya, satu kasus Ya, lagi ya. betul Yang Ibu diingatkan RPH. saja, nanti minta tolong ditambahkan juga di PPT-nya ya Bu ya, Oh di, gitu, ya, baik Bu. sekaligus di makalahnya ya. Ya, Kan siap. nanti dikumpulinnya, diperbaiki dulu biasanya. Oh, Seperti itu. baik Bu. Ini satu pertanyaan lagi, bagaimana teman-teman? Oke, kalau tidak ada boleh saya yang bertanya. Boleh dong Ibu, silakan. Iya. Bapak Ibu izin bertanya, eh, mengapa sinergi dari semua pihak, dari guru, sekolah, murid, masyarakat, orang tua siswa, itu begitu penting agar praktik-praktik ekologis tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana cara kita menyinergikan pihak-pihak tersebut supaya ekologi kita terjaga. Begitu, Bapak Ibu, sudah jelas ya? Siap Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Baik, saya akan mencoba menjawab dulu yang saya ketahui dari pertanyaan Pak Jumri ya. Pak Jumri Ya, ada? Bu. Ya. Ada hadir? Baik, Pak Jumri ini saya akan sedikit menjelaskan, tetapi mohon maaf ya kalau saya keliru, nggak apa-apa ya Pak, di ini aja. Ya, nggak apa-apa, Bu. Manusia tidak ada yang sempurna, Bu. Ya, betul. Pertanyaan tadi jelaskan secara komprehensif akar permasalahan gitu ya Pak, yang menyebabkan krisis lingkungan dan apa dampak negatifnya gitu ya Pak terhadap gaya hidup modern. Iya, Bu. Ya, yang pertama itu kita cari dulu Pak akar permasalahannya seperti apa, kita identifikasi dulu dan jelaskan paradigma manusia dalam memandang alam, misalnya caranya seperti cara pandang manusia seperti itu seperti apa, dan lalu kita juga harus mempunyai cara pandang yang membangun gitu ya, cara yang sifatnya membangun. Lalu dampak di sini yaitu eh, eksploitatif ya, Pak. Jadi menghasilkan konsekuensi pada masyarakat itu ya tadi dampak dari be- dampak negatifnya ya Pak terhadap budaya hidup modernnya, yaitu bisa 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 mengurangi kekeliruan gitu antara permasalahan krisis lingkungan dan budaya hidup modern tersebut. Jadi konsekuensi kepada masyarakat mungkin bisa mengurangi gaya hidup modern yang tidak penting gitu ya Pak. Contohnya itu kan seperti tadi di studi kasus yang pertama, eh, kita membawa apa tuh seperti tumbler gitu ya. Kita mengurangi sampah plastik, membawa kotak makan gitu ke sekolah agar kita mengurangi gaya hidup yang modern dan pemborosan seperti itu. Itu juga sebenarnya bukan disebut gaya hidup modern ya, Pak. Tetapi bisa dibilang itu satu hemat, lalu yang kedua juga eh, budaya seperti itu juga memang yang ya kurang baik gitu ya Pak, karena kan sampah plastik juga terlalu banyak itu bakal menambah menambah banyak banyak kerugian gitu. Contohnya kan seperti banjir gitu, banyak sampah seperti itu. Dan yang saya ketahui juga kayaknya lingkungan di Indonesia itu banyak juga sih sampah-sampah yang tidak terorganisir dengan baik gitu. Itu juga kan cara disebabkan oleh cara pandang manusia sendiri gitu ya. Karena terlalu memikirkan, ah udahlah simple bawa ini aja gitu kan, beli aja beli-beli gitu.
Padahal seperti itu kan budaya hidup masyarakat. Seperti itu juga memang harus dirubah dari cara pandang kita sendiri gitu, Pak. Gimana ya saya ngejelasinnya ya? Jadi jadi lebih ke cara pandang manusia seperti itu. Jadi akar permasalahannya dari diri kita sendiri gitu. Supaya budaya hidup modernnya bisa lebih diorganisir lagi lebih baik gitu. Gimana Pak Jumbri? Pak Jumbri, Udah tidur Pak Jumring. ada tidak? Baik, untuk pertanyaan dari Bu Rani, apa Ya, sudah ada yang mau? ya, ya saya coba jawab. Ya silakan Ibu Juli. Ya, pertanyaan dari Bu Rani itu tadi wacana yang mengkritik bahwa pendidikan lingkungan hidup yang selama ini dilakukan masih parsial, tidak terintegrasi dan bergantung pada mata pelajaran tertentu saja. Adakah solusi ideal yang ditawarkan oleh wacana untuk mengatasi kritik tersebut? Jelaskan mengapa solusi ini meliputi tanggung jawab. Gitu ya, Bu ya. Ya, betul Bu. Saya coba jawab, nanti kalau ada yang kurang tolong ditambahin ya Bapak Ibu. Solusi yang dijelaskan yaitu solusinya agar pendidikan lingkungan terintegrasi dengan baik, yaitu pendidikan lingkungan harus dibuat atau diadakan di setiap sekolah-sekolah. Seperti adanya program Adiwiyata yang melibatkan banyak siswa. Dan program ini menjadi bagian dari kebiasaan sekolah nantinya. Nah, selain itu, ada metode yang lebih efektif lagi, yaitu memberikan proyek kepada siswa. Proyeknya itu contohnya bisa membuat teman-teman kecil menggunakan eh, bekas botol plastik yang mereka isi dengan tanaman. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang mana dalam satu kelompok membawa tanaman dari rumah dan mereka diberi tanggung jawab menanam sampai merawatnya nanti. Itu contoh yang pertama. Nah, ini di sekolah saya sudah coba menerapkan ya Bu ya. Untuk yang menanam pohon taman-taman kecil ini mereka kita bagi beberapa kelompok dalam satu kelas. Mereka kita suruh bawa tanaman-tanaman dari rumah yang sudah potnya itu harus dari bahan-bahan bekas. Nah, kita tawarkan dalam bentuk eh, air mineral. Ya kan, le mineral itu kan apa yang galon itu kan yang sekali pakai. Nah, kita suruh mereka buat pot dari itu. Kemudian eh, itu sudah berjalan. Mereka pada antusias, ada yang menghias sampai mewarnai, ada yang berbentuk bunga, ada yang berbentuk binatang juga. Jadi menambah eh, kesemarakan di taman-taman mereka. Selain di taman-taman depan sekolah, juga ada yang di depan kelas mereka. Nah, seperti menanam pohon tanaman-taman tanaman sirih itu ya, yang menjuntai panjang itu agar menambah keasrian sekolah juga. Nah, terus ada lagi contohnya membuat kompos. Kompos ini diadakan ada kader adiwiyatanya. Mereka sudah mencoba untuk membuat kompos bersama guru IPA-nya dan kemarin hasilnya bisa dipakai buat penanaman hari ini. Tadi kita di sekolah sudah mengadakan eh, program itu ya, menanam pohon. Nah, fokus utama kita yaitu selain menambah pengetahuan tentang lingkungan, tapi juga menumbuhkan sikap peduli terhadap tanaman. Jadi pendidikan lingkungan akan berhasil jika terintegrasi dan terlihat dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya disampaikan
lewat teori-teori saja. Begitu mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan. Bagaimana Bu Rani? Apakah sudah Terima jelas? kasih. Terima kasih jawabannya sangat inspiratif dan menarik. Ya, halo Bu, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Listi ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada kekurangan atau apa nanti bisa ditambahkan. Ya. Baik, Ibu. Pertanyaannya itu mengenai mengapa sinergi dari semua pihak yang terlibat, sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat sangat penting agar praktik-praktik ekologis tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya Bu Listi pertanyaannya. Nah, saya mencoba menjawab. Nah, Betul, Bu. ya, Dan caranya, sekolah Bu. ya dan sekolah atau guru berperan sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, dan integrator kurikulum untuk memulai dan melegitimasi praktik. Nah, peserta didik bisa berperan sebagai pelaku perubahan utama dan pengawas praktik di tingkat operasional. Nah, misalnya pemilihan sampah. Kemudian masyarakat atau pedagang berperan sebagai lingkungan praktik di luar kelas, misalnya pedagang menerapkan aturan. Kemudian sinergi semua pihak itu sangat penting. Nah, karena praktik ekologis nggak akan jalan kalau cuma berhenti di kelas. Nah, sekolah dan guru bisa bikin aturan atau program, tapi yang menjalankan sehari-hari itu siswa. Nah, supaya kebiasaan itu benar-benar terbentuk, itu siswa perlu melihat bahwa apa yang diajarkan di sekolah juga dilakukan di rumah dan di lingkungan sekitar. Nah, kalau di sekolah dia diajari memilih sampah, tetapi di rumah atau di masyarakat tidak ada tempat sampah terpilah, otomatis kebiasaan itu susah bertahan. Makanya perlu kerja bareng ya. Sekolah mengarahkan guru memberikan contoh siswa untuk mempraktikkan dan masyarakat mendukung. Nah, kalau semua pihak kompak, praktik ekologis bukan cuma jadi teori saja, tapi berubah jadi kebiasaan yang benar-benar hidup dalam aktivitas sehari-hari. Mungkin itu sih kalau misalnya ada tambahan mungkin dari Bu Juli atau Bu Novi atau teman-teman yang lain boleh ditambahkan. Oke. Jadi intinya sekolah yang pembuat kebijakan sekaligus sebagai pengawas jalannya kebijakan itu ya Bu ya. Kalau Ya, ya, betul, Bu. Ya. kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh guru, siswa sekaligus mitra. Misalnya dalam hal ini pedagang, karena kita konteksnya misalnya mau ngurangin sampah. Misal anak itu disuruh membawa kotak bekal sendiri, tumbler sendiri. Jadi pedagang itu tidak perlu ada uang pengeluaran yang namanya pengemasan. Seperti itu kan, atau intinya mereka juga untung sebenarnya kalau program ini dilaksanakan. Kayak gitu kali ya Bu ya, kalau saya bisa memberikan gambaran nyatanya. Betul, Ibu. Iya, betul, Jadi Bu. memang harus bersinergi ya. Ya, Semuanya saling antar peserta bersinergi dan didik. berkolaborasi. Betul. Siap, oke oke. Oke, terima kasih banyak Bu Ningrum dan teman-teman kelompok 10. Sama-sama, Ibu. Apa mungkin masih ada sesi tanya jawab lagi? Mungkin untuk waktunya karena masih panjang. Boleh bertanya lagi ya, Bu? Boleh, Pak. Bu, Silahkan, Mangga.
Oh iya, ini saya masih bingung ekologi ya, tentang ekologi. Ya. Soalnya masih bingung. Coba jelaskan menurut kelompok 5 mengapa pemahaman terhadap dua prinsip ekologi yang disebutkan saling ketergantungan dan keberlanjutan tidak hanya berhenti pada penjelasan ilmiah, tetapi menjadi dasar penting bagi dunia pendidikan. Itu Bu, Bisa pertanyaannya. diulangi Bapak sekali lagi. Saling ketergantungan lalu Iya, tadi kan saya masih pusing dengan ekologi lah, apa namanya ekologi ya. Coba lingkungan itu. jelaskan mengapa pemahaman terhadap dua prinsip ekologi yang disebutkan saling ketergantungan dan keberlanjutan tidak hanya berhenti pada penjelasan ilmiah, tetapi menjadi dasar penting bagi dunia pendidikan. Ya Bu, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Teman-teman lain barangkali dari kelompok lain ada yang mau menyanggah pertanyaan dari Pak Jumri sambil kita juga sedang berdiskusi ya. Ya, saya coba jawab ya Bu Novi ya. Ya, silakan Ibu Juli. Tadi pertanyaannya Pak Jumri, jelaskan pemahaman terhadap dua prinsip ekologi. Pemahaman tentang saling ketergantungan dan keberlanjutan. Tidak hanya berhenti pada penjelasan ilmiah, tetapi menjadi dasar penting bagi dunia pendidikan. Gitu ya, Pak? Iya. Oh ya. Jadi keberlanjutan itu tidak boleh hanya berhenti sebagai teori saja. Karena kedua-duanya itu sangat penting untuk membentuk cara hidup siswa. Yang pertama, eh, saling ketergantungan. Kita di alam semuanya saling terhubung. Dalam pendidikan, pemahaman ini penting karena membuat siswa sadar bahwa tindakan kecil bisa berdampak besar pada lingkungan. Misalkan kalau siswanya itu tidak sadar kalau membuang sampah itu buruk, ya kalau lama kelamaan mereka sering buang kan, misalkan di got, jadi gotnya akan jadi tersumbat gitu ya. Terus mengajarkan mereka bertanggung jawab dan peduli terhadap sekitarnya. Selain itu juga melatih kerjasama antar siswa karena seperti alam manusia juga saling membutuhkan. Yang kalau prinsip keberlanjutan mengajarkan bahwa kita harus menjaga bumi agar tetap baik untuk generasi berikutnya. Kalau kita hubungkan di sekolah, prinsip ini membentuk kebiasaan ramah lingkungan sejak kecil, membuat siswa berpikir jangka panjang, bukan hanya untuk hari ini saja, tapi kalau di dalam kita hubungkan dengan pelajaran, dengan masalah lingkungan nyata seperti sampah dan pemanasan global. Eh, Intinya kedua prinsip ini penting bagi pendidikan karena membantu siswa membentuk karakter peduli lingkungan. Bukan hanya menguasai teori saja, mereka belajar bahwa setiap tindakan punya dampak dan bumi harus dijaga untuk masa depan. Eh, Gitu menurut jawaban saya. Gimana Pak Jumri? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Sudah jelas. Ada salam Bu dari April. Dari April, salam sama Ibu. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya dengan beberapa wacana dari kita itu mungkin masih ada yang belum paham, seperti itu kita diskusikan aja bersama-sama.
masih ada belum peristi Ya, Ibu. Suaranya ya ini tidak terlalu jelas, Ibu. ini eh, bakal kita bu waktu Putus-putus, Ibu. misalnya Putus-putus, Bu kita Nur. kalau maknya jelas atau terputus. Putus-putus ya, Bu, kalau di saya. Iya, Ya, saya sama juga belum. putus-putus, Bu. Jadi kalau Mau di kolom chat juga nggak apa-apa, Bunda. Di chat aja ya. jadi ya. Ya, diketik aja, Oke. Bunda. Ya, ya. Ya. Sambil nunggu Bu Nur ngechat, tadi Bu Novi punten kasus yang kedua, Mm-mm. bagaimana cara RTH menjaga lingkungan yang di SMP 200 berapa tadi tuh? Nah, ya 221. itu bagaimana, Bu? Tuh. Ya, itu seperti kita menghijaukan sekolah gitu ya, Bu. Intinya. Yang tadinya kekurangan lahan hijau, jadi dibuatlah gitu beberapa lingkungan, beberapa tanah kosong gitu kan. Tanah itu kan lahan tuh sebenarnya luas, tapi Hmm, 85%-nya lahannya itu berupa bangunan bertingkat. Jadi lahan hijaunya itu hanya 15%. Itu pun yang 15% itu dipakai untuk parkir, seperti itu. Jadi lapangan membuat hijaunya olahraga gimana, Bu? Maksudnya langkah membuat hijau lingkungannya yang 15% itu dijadikan lahan hijau atau karena Oh, katanya tidak, tadi kan Ibu. itu buat parkir. Atau Iya, bagaimana? untuk parkir. Jadi area hijau di sekolah itu sangat terbatas gitu. Hanya ada satu taman kecil yang berukuran, kalau nggak salah tadi berapa ya? 20 meter kalau nggak salah ya. Di dekat perpustakaan. Itu pun hanya beberapa pot aja gitu. Jadi ya akibatnya lingkungan sekolahnya jadi panas, gersang, dan kurang nyaman untuk siswanya. Apalagi mereka kan nggak pakai AC gitu ya, Bu. Pakai itu kipas angin. Jadi terasa panas itu berasa sekali, bisa suhunya bisa mencapai 34 atau 35 derajat pada siang hari. Seperti itu. Jadi permasalahan tersebut dibuatlah program RTH, Bu. RTH yang Ruang terbuka hijau? ya, jadi dikembangkan melalui membuat ruang-ruang hijau. Ya, salah satunya membuat yang parkiran tadi yang di dalam itu dibuatlah penghijauan gitu, dibuat rumput gitu, di di apa ditanami rumput seperti itu. Hmm. Lalu parkir pindah ke luar. Makanya itu bersinergi dengan masyarakat. Jadi mencari lahan baru lah seperti itu. Hmm. Akhirnya Oh gitu. parkirnya di luar sekolah, tetapi itu sudah di ini sama sekolah gitu. Jadi program ini kan memang kan bukan hanya melibatkan guru, OSIS, orang dalam gitu ya sekolah, tetapi juga Hmm. warga sekitar. Seperti itu. Oh. Terus untuk tanaman-tanaman gantung begitu, enggak, Bu? Apa fokus di lahan yang 15% itu? Itu tanaman juga ditanami, Bu. Jadi di sekitar area parkir motor itu kan area parkir motor kan direlokasi keluar lingkungan sekolah gitu ya. Hmm. Jadi warga sekitar itu menyediakan lahan gitu. Udah ini untuk lahan parkir. Lalu area parkir tersebut dikosongin, lalu dibuatlah RTH Jadikan RTH. tersebut, ya Hmm. RTH multifungsi. Jadi di situ ada taman teduh seluas berapa tadi ya? Sekitar 100 meter mungkin ya. Ya, itu jalur jadi dibuat kayak alami lah gitu ya. Jadi ada jalur batu, Oh. kayu gitu kan. Terus pohon peneduh seperti apa tuh namanya pohon-pohonan yang tinggi gitu ya. Gitu untuk Palem-paleman. iya untuk membuat ini yang lebih hijau lagi lah gitu. Dan itu nggak Efektif. langsung Siap. Hmm. nggak langsung apa namanya langsung hijau langsung sejuk gitu ya. Itu juga Hmm. Hmm. membutuhkan Hmm. proses sekitar 6 bulan baru terlihat perubahan yang signifikan.
lah gitu. Udah Gitu. sekarang ya Bu ya berarti? Udah kelihatan hasilnya? Ternyata ya sudah ini sih lebih kondusif gitu ya. Upacara pun lebih lebih ini karena kan ada pohon peneduh tuh di lapangan upacara tersebut, di dekat lapangan itu udah ada pohon peneduhnya juga, jadi nggak terlalu panas gitu saat upacara. Lalu biasanya ada genangan air itu berkurang drastis karena ada beberapa area yang memiliki tanah resapan gitu. Jadi sekolah itu ya lebih sejuk lah gitu, lebih lebih manusiawi lah gitu untuk ini Ya, ya. beraktivitas, apalagi untuk Tapi ya pembelajaran gitu ya. bagus. Pohonnya pohon akar tunjang kan Bu ya? Tunggang kan ya Bu ya? Bukan akar serabut kayak pohon kelapa sawit kan? Pohonnya ya seperti itu. Akar tunggang kan? Mm-mm. Soalnya kalau banjir percuma Bu. Iya, kalau sawit mah Kalau kelapa sawit mah betul nggak nyerap Bu. iya. Perlu akar yang tunggang Betul, ya. Iya, yang betul. masuk ke dalam. Jangan yang Mm-mm. serabut. Oke. Jadi, jadi beberapa itu juga udah dipraktekin gitu ya di sekolah kami ya, bukan yang di Jakarta ini. Jadi kita udah nyoba tuh, kita buat salah satu buat lahan gitu ya. Ya luasnya lumayan lah untuk 4 kelas mah masuk gitu ya Bu ya. Tapi itu kita suka pakai buat taman baca gitu ya. Kalau misalkan Hmm, anak-anak anak-anak sudah bosan gitu kan belajar di dalam kelas, Bu jenuh Bu panas Bu gitu kan, karena kan ngadem di luar. sekolah saya juga tidak memakai AC gitu ya. Jadi anak-anak tuh kalau udah jam 12 ke atas tuh selesai sholat zuhur ya, Ibu pengen di luar Bu, Mm, pengen di DPR gitu. DPR itu di bawah pohon rindang. di bawah pohon Kebetulan rindang. kebetulan tadinya memang ada lahan gitu ya, yang banyak pohon-pohonan gitu kan, yang udah banyak, udah lama gitu kan. Ya kita tinggal papas sedikit, terus kita bawahnya pakein karpet. Kalau kita nggak pakai rumput asli Bu, kalau kita pakai karpet gitu kan, karpet rumput. Seperti itu. Oh, jadi setidaknya nuansa hijau ya Bu. Betul, nuansa hijau. Anak-anak tuh tempat favoritnya banget gitu. Jadi kalau udah bosan, jenuh di kelas tuh ngantuk ya. Biasanya kan kalau jam rawan tuh jam 12 ke sini tuh ngantuk. Mereka pada minta pindah ke situ pembelajarannya. Ya, ya kita nggak apa-apa sih. Yang penting kan anak-anak masih semangat belajar gitu. Betul, betul. Ya. Oke, Ibu, itu Bu Nuria sudah ada pertanyaannya, Mangga? Oh iya silakan Ibu. Sepertinya Itu dicek, Bu. Ibu Nuryamah ingin berbagi deh, Bu. Ingin berbagi. Oh, Oh iya ya. Nah, bukan bertanya tadi kalau saya baca. Ingin Iya, berbagi Boleh pengalaman. sharingnya. dibacain aja Bu Ah, oh Juli. enggak, ini pertanyaannya ada nih. Ada, Bu. Tapi kenyataannya susah sekali menerapkannya. Mungkin teman-teman punya oh, strategi sehingga Mm-mm. program tersebut dapat terlaksana terus-menerus. Oh, ada program, tapi konsistensinya yang tidak berlanjut. Nah, ini juga permasalahan yang kompleks ya kayaknya di setiap sekolah. Mungkin kelompok 10 ada tips and triknya, Mangga. Program itu juga ya Bu ya, penghijauan itu ya, mungkin ekologis lingkungan. Betul. Biasanya Bu, sekolah tuh pasti punya program itu, Ya. tapi habis penilaian selesai gitu kan. Nggak ada, jarang berlanjut gitu Itu kan. Nah, harus dicari ini juga sih maksudnya, Bu, faktor penghambatnya apa dulu tuh Bu. nah, oke, Biasanya tuh ada, pertama, ya biasanya tuh yang familiar itu kan biasanya tuh dananya ya Bu ya. Pertama tuh betul, gitu. Kita ini dulu siapin dulu memang memang harus ada dana Bu ya, wah dana karena kan memang apa ya ya nggak banyak sih Bu ya, tapi kan maksudnya bisa bersinergi lah itu antar sekolah gitu. Antar sekolah maksudnya di internal sekolah seperti itu. Terus juga mungkin ya kurangnya kesadaran aja Bu, mungkin dari pihak apa siswa atau komite sekolahnya juga memang harus dirangkul seperti itu supaya menumbuhkan kesadaran untuk apa ya untuk itu tuh lebih baik gitu kan, kita juga cari tahu oh nanti kalau misalkan s- berhasil nih apa yang kita akan dapat gitu, jadi harus tahu dulu gitu nanti ya plus minusnya apa seperti itu ya. Mungkin yang susah untuk diajak
kerjasama itu mungkin karena satu kurangnya komunikasi, kurangnya diskusi, mungkin harus dirapatin dulu ya Bu ya kalau mau Mm-mm. membuat program itu. Jadi yang pertama yaitu kolaborasi dulu Bu. Lalu kita cari Siap. dananya seperti itu. Ya, Bu Listi mungkin ada tambahan. Ya, intinya begini kali ya Bu Nur. Kalau saya menyaring aja ya dari pendapatnya Bu Novi, cari dulu dari program yang kita buat tuh kelemahannya di mana. Kemudian saya percaya setiap sekolah itu punya potensi atau kekuatan masing-masing. Jadi sebenarnya kita bisa fokus di kekuatan itu. Uh, Sesimpel kalau saya pribadi itu nggak punya lahan besar Bu. Kalau di sekolah saya ya, seperti itu. Maksudnya kita bisa mengajak masyarakat gitu, bisa kolaborasi dengan masyarakat. Seperti yang tadi Bu Novi bilang, kalau di sekolah saya karena kami lahannya sedikit, penghijauannya juga tidak ada lahan khusus, jadi cuma apa sih istilahnya pakai hidroponik atau lahan sepetak, setidaknya ada gitu kan, karena kita nggak ada lahan. Nah, tapi setidaknya untuk pengurangan polusi sampah itu kita tadi bekerja sama dengan pedagang tadi. Jadi anak-anak bawa tumbler, bawa tempat bekal, terus kita persuasi juga ke pedagang. Jadi kan pedagang tidak harus membeli styrofoam atau mika untuk pengemasan dan mereka pun jadinya untung. Seperti itu. Betul. Nah, terus ketika pedagang-pedagang yang tanda kutip bandel, ya kepala sekolah pasti memanggil, melakukan persuasi lagi, ya mau nggak mau ada tindakan tegas, biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau berhubungannya dengan keuntungan dari pedagang itu, ya akhirnya mereka nurut. Walaupun Betul. mungkin kalau secara konsisten tidak langsung jadi 100% Bu, tapi perlahan-lahan ya kita maksimalkan gitu kan, seperti itu. Apalagi sekarang contoh udah banyak ya, yang paling terbaru aja kan biasanya manusia itu kalau tidak mengalami sendiri, dia nggak akan masa-masa. Nah, contoh bencana alam itu udah banyak sekarang. Jakarta juga bentar lagi astagfirullahaladzim. Maksudnya udah sering tenggelam dengan banjir rob kan, air laut yang nangkring lagi, ikutan ke daratan, ya kan? Nah, itu juga kan contoh nyata tuh, Jakarta Utara langganan. Karena dekat dengan laut kan. Nah, Boleh itu nanya sama bisa Bu tuh. Ningrum, Bu? Ya, Ya, Bu. kenapa? Bu Ningrum Boleh kenapa? nanya Saya sama Bu tinggalnya di Ningrum? Jakarta Utara, Bu. Oh iya, Di Muara iya Bu Angke-nya Ningrum. malah. Ya boleh Nah, sharing itu. mangga tuh, bagaimana Bu Ya. sharing-sharing tentang penjagaan lingkungan di sana? Karena di sini kan itu ya Bu Listi, lingkungan apa namanya kalau di Muara Angke bisa dibilang agak kumuh kali ya, banyak ikan asin dan lain sebagainya. Di sini tuh saya tinggal di sini tuh baru kali ini nih nggak merasakan banjir, banjir rob itu. Jadi nggak ada hujan, nggak ada apa ya, tiba-tiba banjir gitu. Nah kayak tadi tuh. Banjirnya itu di jalan udah sampai setengah ban motor NMAX itu, tapi itu belum puncaknya itu ya Bu ya. Iya. Nah, ya mungkin untuk penanganannya di sini untuk banjir rob itu ya paling cuma dari dinas sumber daya air itu cuma dipompa dari itu Bu, apa namanya ada gedung pompa. Nah, itu tuh untuk mengurangi kapasitas air yang masuk ke warga gitu. Saya tuh Nah, pernah baca itu. artikel tuh Bu, Jakarta tuh potensinya tsunami mungkin enggak tenggelam ya. Ya ini, Iya, takutnya. karena saya dengar-dengar itu ya Bu Listi. Jadi Takut ya, Bu. 1 tahunnya itu kira-kira penurunan Geser tanah ya? di Jakarta itu eh, 40 cm per satu Nah. tahunnya. Uh. Makanya sekarang kan itu di dekat pesisir itu kan apa namanya udah dibeton lagi, dinaikkan lagi kayak di Pantai Mutiara itu sebenarnya antara daratan sama laut lebih tinggi dari Lebih lautnya tinggi lebih laut ya tinggi gitu. daripada Iya. laut. Mm-mm. Jadi udah dinaikkan lagi gitu. Itu Chef ya Bu solusinya ya. paling gitu. Iya. Iya. Iya, Jadi sulit Bu hati-hati. ini kalau misalnya banjir kalau mau pergi-pergi ya udah diem aja di rumah gitu.
Ya, hati-hati Bu. Tetap pokoknya Waspada. hati-hatilah. Mm-mm. Iya, waspada. Iya, Heeh. heeh, benar. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mangga Bu Novi. Ya, intinya yang harus bersinergi gitu ya, Ibu, Mm-mm. untuk mencapai suatu program apapun juga. Karena kita juga alhamdulillah ini sudah mempraktekkan di sekolah saya mengajar juga kan, yang penghijauan memang bukan adiwiyata gitu ya, Bu ya. Tapi untuk meminimalisir sampah itu memang sudah kita praktekkan dan alhamdulillah, Bu. Jadi anak-anak tuh tidak memang kita belum mendapatkan MBG gitu ya, karena sekolah swasta. Tapi anak-anak itu rutin membawa kotak bekal ke sekolah, bawa tumbler. Jadi kalau jajan pun mereka bawa bawa tuh sama kotak bekalnya gitu dibawa-bawa ke kantin. Kantinnya. Mau Heeh. beli cilok, bakso atau apa gitu ya, mereka pakai tumbler, nggak boleh bawa sampah ke kelas, styrofoam, sampah Betul. plastik seperti itu. Jadi Wah, alhamdulillah itu menurun drastis udah dipraktekin dan itu juga sebelumnya sosialisasi dulu Bu sama kantin ya, mm-mm. sama pedagang Iya. kantin. Kita kumpulin dulu tuh semuanya. Terus sama yang di kebetulan kan ada kita punya minimarket ya di sekolah ya. Jadi Mm-mm. sosialisasi juga kalau misalkan ada yang belanja, kita udah sediain goodie bag kain Bu untuk gurunya juga Oh, kan. iya iya Jadi iya. untuk gurunya, jadi ada namanya tuh dari koperasi sekolah. Jadi kalau guru atau siswa mau belanja itu mereka harus bawa goodie bag masing-masing gitu ya, seperti di Wah, Alfa lah. keren. Ya, seperti di Alfa Iya, iya. seperti itu. Jadi kita juga nggak menyediakan plastik sama sekali. Plastik. Udah go green lah gitu. Iya, sedotan juga udah enggak. Ya, Jadi kalau sama mau Bu. beli es atau apa anak-anak tuh bawa tumbler sendiri seperti itu. Ya alhamdulillah Iya iya kita iya. juga baru berjalan 1 tahun lebih lah seperti itu. Ya memang sih ada pasang surutnya ya Bu ya. Terkadang Betul anak betul. lupa gitu kan bawa tumbler jadinya pakai styrofoam gitu. Tapi anak-anak kalau seperti itu makannya di luar nggak boleh di kelas gitu nggak boleh di sekolah masih di kantin lah seperti itu. Jadi nggak boleh masuk dulu sebelum makanannya udah habis seperti itu. Jadi memang harus harus kita harus konsisten lah kalau punya program tuh begitu. Betul betul. Menjaganya juga Sti- nggak gampang gitu. Betul. Setidaknya bisa dikurangi ya Bu ya, sampah-sampah Betul. itu. Ya yang tadi itu ya dua prinsip ekologis itu kan tadi keberlanjutan dan ketergantungan Keberlanjutan. itu ya. Iya, jadi kita Mm-mm. harus walaupun kita sudah memulai program tersebut, tetapi kita harus berlanjut gitu. Jangan sampai cuman Mm-mm. sementara lagi semangat-semangatnya udah akreditasi, udah aja gitu ya. Jadi nggak ada tanggung jawab Betul seperti itu. Jadi harus punya rasa tanggung jawab aja gitu selanjutnya. betul betul. Karena kan kita juga Dan yang ini mengalami gitu nantinya. betul ya ya ya. Ha, Hmm, ha. ya, terima kasih. Siap. Dan benar-benar benar Bu. Dan nggak boleh lupa juga, guru juga harus kalau nyuruh anaknya bawa tumbler, guru juga harus bawa tumbler. Betul Anaknya itu. nyuruh bawa bekal, kotak bekal, guru juga harus seperti itu. Betul, betul. Kalaupun bawa aqua, taruh lah itu di gelas tuh aqua. Jangan ketahuan anak kasarnya gitu kan. Betul. Biar jadi contoh. Oke, siap Ibu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Jika tidak, bisa ditutup kali ya. Kali. Mangga Bu, tanyakan lagi. Bapak Ibu Ece ada yang mau tanya lagi? Kalau di sekolah kami, Ibu, boleh bawa botol Cukup. plastik. Oh, Tapi nanti dimasukin ke rumah botol namanya. Nanti kalau udah terkumpul, kita jual ke oh iya 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 school iya. gitu. Boleh Betul betul. bawa, Ah iya tapi iya benar-benar. sudah berjalan Tapi itu. botolnya aja Bu Juli, Iya, botolnya aja yang boleh. Iya, iya botolnya aja kan. iya, Tapi kan berharga kan kemarin. iya. Tapi kalau air tetap tumbler, ya. Iya, kalau air Hmm, di sih iya. Kalau jajan di kantin kan tetap bawa tumbler ya kan. benar betul Hmm. betul. Karena di kantin kita nggak ada jual air mineral yang kemasan gitu, Bu. Nggak dibolehin Hmm, jadi sama SS gitu. iya. Kalau esnya biasanya tuh orang kantin nyediain gelas-gelas plastik gitu Hmm, kan. Nanti selesai istirahat mereka kumpulin ke dalam ada tempatnya dibawa oleh orang kantin
dicuci gitu. Iya, Ya itu harus ini bisa juga sih. sih orang kantinnya harus mau capek buat Capek. nyuci. Iya, karena banyak Iya, banget. Iya, 500 siswa ya, Bu ya. iya, betul. Dan kadang suka Mm-mm. riweh gelas hilang, piring hilang ya kan? Itu iya, drama Itu masih ada sering tuh. terjadi. Drama seperti itu. Betul, Mm-mm. Bu. Sewa kantin ya berarti dikurangi. Ya, pinter-pinter Iya. lah itu. Ya udah. Oke, Bapak Ibu udah mau jam 4, ditutup aja kali ya. 2 menit lagi jam 4. Oh, mungkin kalau nggak ada Foto yang bersama bertanya lagi, Kalau nggak ada Ibu lagi. biasa. Kenapa, Ibu? Kenapa, Ibu? Foto bersama, foto. Oh iya, foto ya bersama. foto. Oh iya, ditutup dulu. Mangga. Bu Novi ditutup dulu baru. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sama-sama kita berdiskusi ya di sini ya. Nggak ada, kita juga sama belum banyak pengalaman, belum masih belajar. Jadi mohon maaf atas segala kekeliruan dari kelompok kami. Dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. banyak kepada kelompok 10, Bu Novi dan kawan-kawan. Presentasi yang luar biasa, kita bisa saling berbagi. Ambil baiknya Bapak Ibu, buang buruknya. Ya Bapak Ibu, kita foto-foto. Bu Novi minta tolong.